Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di pekan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan tipikal karakteristik istri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, suami dan anak-anaknya. Yang pertama kemarin kita bahas adalah wanita yang nusyuz, istri yang nusyuz, dan sudah dijelaskan pula berbagai macam tindakan nusyuz yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan membahas bagaimana sikap tindakan seorang suami jika menjumpai istrinya melakukan perbuatan nusyuz. Para bapak harus mengetahui ini. Ya, saya yakin istri-istri bapak adalah istri-istri yang salihah, tidak melakukan perbuatan nusyuz, tidak melakukan pembangkangan kepada bapak-bapak sekalian. Tetapi jika suatu kelak nanti kita dapati, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, istri yang nusyuz, maka seorang suami harus bisa mengambil sikap. Tentunya sikapnya bukan sikap yang dibangun di atas arogansi. Sikap seorang muslim ketika menghadapi sebuah permasalahan, di antaranya permasalahan yang muncul dari istrinya, semisal istrinya nusyuz, maka tunjukkan dia memiliki sikap yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bapak dan ibu yang saya muliakan, cara mengobati istri yang nusyuz adalah sebagaimana cara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita sikap yang layak, sikap yang bijak, sikap yang ideal yang dilakukan oleh seorang suami tatkala dia menjumpai istri nusyuz, yaitu di surat An-Nisa ayat yang ke-34. Di surah An-Nisa yang ke-34. Begitu juga ibu harus paham ini. Jadi kalau misal di antara sikap yang disampaikan oleh suaminya kepada ibu, ibu paham, oh ada sesuatu yang aku lakukan berupa pembangkangan kepada suami sehingga suami itu melakukan itu. Di An-Nisa ayat yang ke-34, Allah Rabbuna berfirman, mengajarkan sikap kepada para suami ketika menjumpai para istrinya nusyuz. Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, fa'idhuhunna, bagi wanita yang dikhawatirkan nusyuznya, Allah memerintahkan yang pertama, fa'idhuhunna, nasihati mereka. Wahjuruhunna fil madaji'i. Kalau tidak bisa dinasihati, lakukan yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'i. Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, pisah ranjang. Kalau ini juga tidak mempan, cara yang pertama dinasihati tidak bisa, tidak berubah. Dipisah tidurnya, belum juga sadar. Lakukan yang ketiga, wadribuhunna. Pukullah mereka. Pukullah istri yang nusuk tersebut. Lalu Allah berfirman, wa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini arahan Al-Quran, Bapak, kepada para suami yang mengkhawatirkan atau menjumpai para istrinya melakukan nusyuz kepadanya. Ini obatnya, cara penanganannya, cara menanggulangi para istri yang nusyuz. Langkah yang pertama disebutkan dalam ayat yang mulia ini, menasehati istri tersebut, memberikan nasihat. Ya. Apa isi nasihatnya? Ingatkan kepada istri-istri tersebut kewajiban dari Allah sebagai hak suaminya, yaitu agar mereka taat kepada para suami, tidak menyelisih suaminya dalam kebenaran. Ya, tidak hanya itu, berikan motivasi kepada para istri yang nusyuz tersebut. Jazakallahu khairan. Bagaimana keutamaan menjadi istri yang salihah? Keutamaan seorang istri yang taat kepada Allah, Rasul, dan suaminya. Bagaimana keutamaan menjaga kesucian dirinya, kemuliaan dirinya, kehormatan dirinya, sekalipun suaminya tidak ada di rumah. Begitu juga suami harus bisa memberikan pencerahan kepada istrinya terkait dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan tentang bagaimana akibat dari istri yang durhaka kepada suami. Ini yang harus kita utamakan, tempuh jalan yang pertama, nasihati. Sampai kapan? Sampai istri kita paham, sampai istri yang nusyuz tersebut berubah. Ya, kalau sudah berubah, sudah. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa in ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka telah mentaatimu, sudah cukup berhenti. Jangan mencari-cari jalan yang bisa menyempitkan mereka. Ya, ini tahap pertama.
Kalau nggak berhasil juga obat ini, nasihat tidak mempan juga bagi istri nusyuz tersebut, tingkatkan kepada langkah yang kedua. Apa yang langkah yang kedua? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madaji'i. Hajarlah dia. Hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Tinggalkan. Dia sendirian di tempat tidurnya. Pisah ranjang. Wahjuruhunna, kata Allah Subhanahu, hajarlah mereka. Apa itu hajar? Hajar ini bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, lakukan boikot. Lakukan pemboikotan kepada istri nusyuz tersebut. Cara boikotnya adalah tinggalkan dia di ranjangnya sendirian. Ini pun Bapak yang saya muliakan, dalam rangka menasihati istri nusyuz tersebut agar meninggalkan perbuatannya, agar meninggalkan perbuatan durhaka kepada suaminya. Wahjuruhunna fil madaji. Tetapi dalam hal ini para ulama memberikan tawaran, memberikan beberapa cara bagaimana melakukan hajar, melakukan pemboikotan kepada istri yang nusyuz. Di antaranya Imam Ibnul Jauzi, dia menyodorkan 4 cara memboikot istri yang nusyuz, 4 cara menghajar istri yang nusyuz. Kata beliau, bisa dipilih dengan cara yang pertama. Caranya bagaimana? Tidak berhubungan intim, terutama pada saat istri sedang membutuhkannya. Ustaz, mana kuat saya menghajar seperti itu. Jadi cara menghajar menurut Ibnul Jauzi tidak berhubungan intim dengan istri yang nusyuz tersebut ketika mereka menginginkan, ketika mereka mengajak, ketika mereka membutuhkan ini. Tahan. Jangan dipenuhi hajatnya. Bisa Pak? Bisa? Kalau tidak bisa, pilih yang kedua. Tidak mengajak bicara mereka. Tidak mengajak bicara mereka, tapi hubungan intim tetap dilakukan. Kalau yang pertama mungkin para suami agak berat. Kalau terasa berat, tidak bisa lakukan, pilih yang kedua. Tidak mengajak bincang-bincang istri. Biasanya di pagi hari berbincang-bincang. Biasanya menjelang tidur berbincang-bincang. Ada percakapan, ada komunikasi yang baik. Tetapi ketika istri kita melakukan nusyuz, hajarlah mereka, ingatkanlah mereka, nasihati dia. Kalau nasihat secara verbal, secara lisan tidak kena, pilih yang kedua disodorkan oleh Ibnu Jauzi, tidak mengajak bicara mereka, namun masih tetap berhubungan intim. Atau kata beliau, menghajar istri itu bisa berupa mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. Tetap berhubungan badan, tetap berkomunikasi, berbicara. Yang ketiga kata Ibnul Jauzi, menghajar, menasihati istri yang nusyuz itu bisa dilakukan dengan cara apa? Mengeluarkan kata-kata yang sekiranya kata-kata itu bisa menusuk hatinya, menyakiti hatinya, dan itu dilakukan ketika diranjang.
Yang keempat, kata Ibnul Jauzi, sebagaimana yang beliau tuangkan dalam Jadul Masir, pisah ranjang. Ustaz, mana yang harus kami pilih dari cara menghajar wanita nusuk yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi? Maka jawabannya adalah pilih cara yang menurut Bapak lebih efektif sehingga membuat istri kembali taat kepada suaminya. Ya. Yang harus dicatat oleh para bapak, para suami adalah tidak boleh para suami memboikot istri di luar rumah. Jadi hajarlah istri, boikotlah istri di dalam rumah. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Muawiyah Al-Qushairi, ya, ketika itu Muawiyah Al-Qushairi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kewajiban suami kepada istrinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wala tadribul wajha." Janganlah engkau memukul istrimu wajahnya. Wala tadribul wajha. Janganlah engkau memukul wajah. Ini umum sifatnya. Kalau kita memukul, jangan pukul wajah. Memukul wajah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti kalau misal kita latihan bela diri, jangan coba-coba pukul wajah, nggak boleh. Berantem jangan pukul wajah. Kecuali dalam keadaan perang yang itu boleh. Wala tadribul wajah, jangan kau pukul wajah. Wala tuqabbih, janganlah engkau menjelek-jelekan. Yang ketiganya Rasulullah berwasiat kepada Muawiyah Al-Qushairi dengan mengatakan, wala tahjur illa fil baiti. Janganlah engkau menghajar, dalam hal ini menghajar istri, illa fil baiti, kecuali itu dilakukan di rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya. Dari hadis yang mulia ini kita menemukan pembelajaran dari Nabi SAW ketika kita menghajar, memboikot istri kita. Lakukan di mana? Lakukan di rumah. Kenapa? Agar istri tersebut sekalipun nusuz, kehormatannya tetap terjaga, tidak merasa dihinakan di luar rumah. Atau kalau ini kita lakukan hajarnya, memboikot istri yang nusuz tersebut di luar rumah, khawatir dia makin parah. Bukannya sembuh, tapi makin parah. Dia marah, makin menjadi-jadi. Ya, ingat para suami ketika memboikot istri, lakukan di mana? Di rumah. Catatan yang kedua, ketika kita sedang menghajar istri, selain hajar itu harus dilakukan di rumah. Jangan sesekali pemboikatan tersebut, pemboikotan yang dilakukan suami pada istrinya yang nusyuz itu dilakukan di hadapan putra putrinya. Gak boleh tahu putra putrinya. Kenapa? Itu akan sangat berpengaruh kepada apa? Mental putra putri, mental anak-anaknya. Khawatir mereka ikut rusak, terjadi broken home, amburadul,
kenakalan. Di antara penyebab Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kenakalan remaja di zaman kita sekarang itu adalah karena faktor rumah tangganya. Karena dia melihat hubungan antara ayah dan ibunya rusak. Maka jangan sesekali memboikot istri di hadapan anaknya. Berapa lama kita menghajar istri yang nusuk? Berapa lama kita memboikot istri yang melakukan nusyuz? Maka para ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyah berpendapat masa atau lamanya memboikot istri itu, ulama Malikiyah mengatakan berpendapat 4 bulan. Jadi boikot menurut ulama Malikiyah lakukan selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu boleh diboikot, boleh dihajar. Ya. Jumhur ulama Hanafiyah dan juga jumhur ulama Syafi'iyah, juga jumhur ulama Hanabilah, mereka berpendapat lamanya atau masa suami menghajar istri yang nusuk itu adalah sampai istrinya taat kembali. Jadi tidak mengenal waktu 4 bulan, tidak mengenal waktu 5 bulan. Selama istri belum kembali, maka bisa dilakukan hajar terus. Kenapa? Karena di dalam ayatnya itu tidak disebutkan ya masa waktunya. Di dalam ayatnya itu disebutkan sampai istri yang nusuk itu kembali. Tapi Bapak yang saya muliakan, kalau kita memilih dari 4 cara memboikot istri yang nusuz versi dari Ibnul Jauzi, ketika kita memilih untuk menghajar istri yang nusuz tersebut tidak mengajak berbicara, maka kalau Bapak memilih cara yang ini, tidak mengajak bicara istri yang nusuz tersebut, lakukan tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi menghajarnya, kalau cara menghajarnya itu dengan tidak mengajak bicara, masa berlakunya itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, lakukan, ambil langkah boikot model yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Mohon maaf. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau para suami mengambil metode memboikot istrinya dengan cara tidak mengajak mereka berbicara, lakukan hanya 3 hari saja. Masuk hari yang keempat, rubah. Kalau istrinya tidak berubah lagi, ambil cara yang lainnya. Ya, jangan terus-terusan tidak berbicara dengan istri. Itu cara yang keberapa? Yang kedua. Cara yang pertama menasehatinya secara verbal, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keduanya menghajarnya. Cara menghajarnya sudah disampaikan sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Yang ketiga, dinasehati sudah, diingatkan bahayanya istri yang nusuz sudah, ya, diingatkan bahwa kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah taat sudah,
dibacakan kisah-kisah tentang wanita salihah yang taat kepada suaminya, sudah. Keutamaan istri yang taat kepada suaminya, sudah. Tidak berubah, lakukan pemboikotan. Enggak berubah juga, sudah diboikot. Ya, diboikotnya sudah pisah ranjang. Diboikotnya dengan cara tidak diajak bicara, sudah. Diboikotnya dengan cara tidak memenuhi kebutuhan istri nusus itu di ranjangnya, sudah. Dipukul yang keduanya, sudah juga. Lakukan cara yang ketiga. Lakukan cara yang ini bertingkat. Bobotnya tambah. Secara halus dinasehati, sudah. Tingkatkan lagi dengan cara yang lebih nampak, agak lebih kasar, dihajar, diboikot, sudah, nggak berubah lagi. Tingkatkan dosisnya. Dan ini pun termasuk bagian menasehati istri yang khusus agar kembali bertaubat dan menjadi istri yang taat, tidak durhaka kepada suaminya. Lakukan langkah yang ketiga. Ini bimbingan Rabbul Alamin apa? Pukul istri nusuk tersebut. Tapi pukulannya pukulan dalam rangka mendidik, mentarbiyah, pukulan yang isinya nasihat agar dia kembali menjadi istri yang sholihah. Jadi memukul istri itu boleh. Kapan? Memukul istri itu boleh dan masyru', disyariatkan, tetapi kapan? Yaitu saat istri tersebut nusuz, sudah kita nasihati, sudah kita boikot, tidak sadar juga pukul dia. Jadi jangan setiap ada masalah pukul langsung, salah. Ini namanya tangan ringan atau ringan tangan? Gak boleh. Para suami yang dikit-dikit mukul istri, dikit-dikit mukul istri, ini kekerasan di dalam rumah tangga, KDR. Gak boleh. Para suami harus paham ini. Jadi memukul istri dalam rangka memberikan nasihat karena istri tersebut nusyuz, masyru', disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tetapi ketika suami meningkatkan dosis nasihatnya kepada istri yang nusuk tersebut dengan memukul mereka, perhatikan adabnya, perhatikan akhlaknya. Adab akhlak ketika suami memukul istri dalam rangka memberikan nasihat agar istrinya bertaubat, agar istrinya berubah. Tadi nusuz jadi taat lagi. Pukulan tersebut tidak boleh berupa pukulan yang membekas. Loh, berarti pukulnya pelan-pelan, Ustaz. Kencang tapi nggak membekas. Gimana caranya? Kencang tapi nggak membekas. Gimana caranya? Jadi memukul istri itu tidak dengan pukulan yang meninggalkan bekas pada tubuh istri. Dan ini dinasihati oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita ingat ketika Rasulullah SAW haji wada, Rasulullah memberikan nasihat kepada kaum muslimin ketika itu, memberikan nasihat kepada para sahabat ketika itu. Di antara nasihatnya, di antara isi nasihat Rasulullah tersebut adalah Rasul mengatakan, walakum alaihinna alla yuti'na furusyakum ahadan takrahunahu. Kata Nabi SAW, kewajiban istri bagi kalian, walakum alaihinna, kewajiban istri atas kalian, kata Nabi SAW, tidak boleh
permadani kalian ditempati oleh seseorang di mana orang tersebut yang kalian benci. Ibu dengar ini nasihat Rasulullah. Rasulullah mengingatkan di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Kalau istri tidak menunaikan ini, berarti istri itu istri yang nusyuz. Apa kewajiban istri? Gak boleh permadani suami para ibu, diincar, diduduki. Tidak hanya permadani, yang lebih umum lagi, kursi, sofa, rumahnya dimasuki atau diduduki oleh orang yang tidak disukai oleh suaminya, ditempati oleh seseorang yang tidak ridho suami kepada orang tersebut. Fa in fa'alna dzalik, lihat Rasul mengatakan, jika istrimu, istri kalian menerima orang, mendudukan orang di atas permadaninya, mendudukan seseorang di atas kursi suaminya, sofa suaminya, atau memasukkan orang ke rumah suaminya, orang tersebut tidak disukai oleh suami tersebut. Kata Nabi SAW, fa in fa'alna dzalik, jika para istri itu melakukan itu, berarti nusyuz. Fadribuhunna darban ghaira mubarrihin, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Jadi di antara hukuman istri yang nusyuz, boleh dipukul, tetapi ingat para suami, pukulannya bukan pukulan yang menyakiti fisiknya sampai membekas. Bengep itu bahasa Sunda. Apa bahasa kitanya? Bengep itu bahasa Sunda. Cendol, membiru badannya, lebam, cendol, tidak boleh. Ya, Rasulullah melarang. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Jadi nggak boleh memukul istri seperti petinju. Memukul dengan apa? Dengan sabuk misalnya. Itu bukan pukulan mendidik, tetapi pukulan menyakiti istri. Ya. Apalagi pukulan itu menyebabkan tulangnya retak, tulangnya patah, badannya memar-memar. Hati-hati, apalagi di zaman sekarang. Pukulannya udah pelan aja udah dilaporin tuh ke polisi. Apa? KDRT. Yang kedua, ketika seorang suami memilih mengingatkan istri nusyuz tersebut dengan memukul, selain tidak boleh pukulan yang membekas. Yang kedua, perhatikan, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Gak boleh lebih dari 10 pukulan. Sebagaimana disampaikan oleh mazhab Hambali. Mengambil dalil dari apa? Dari hadis Abu Burda Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, la tajlidu fawqa ashrati aswaqin illa fi haddin min hududillah. Kata Nabi, sebagaimana yang didengar oleh Abu Burda Al-Ansari, Rasul mengatakan, jangan mencambuk, jangan memukul. Wala tajlidu, janganlah mencambuk, janganlah memukul. Fauqu asyrati aswatin, lebih dari 3 cambukan, lebih dari 10 cambukan, lebih dari 10 pukulan. Illa fi haddin min hududillah, kecuali pukulan itu yang berkaitan dengan had dari had Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini harus diperhatikan oleh para suami.
Sekalipun memukul, dibatasi pukulan itu, nggak boleh lebih dari 10. Yang ketiga, ketika suami memukul istrinya karena istrinya nusuz, terlarang, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Gak boleh memukul bagian wajahnya, pukul tangannya, pukul kakinya, pukul punggungnya. Yang gak boleh memukul wajah istri kita sekalipun dia nusuz. Rasul mengatakan, wala tadribil wajha, janganlah engkau memukul wajah. Memukul wajah kepada siapapun, tidak hanya kepada istri yang nusuz, enggak boleh. Wala tadribil wajha. Ya. Itu yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan sifat Rasulullah SAW, ketika Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW dalam hal pukul memukul, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW daraba khadiman lahu qat." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul asisten rumah tangga, khadim, pembantu, sekalipun tidak pernah. Walam ra'atul lahu qat, Rasulullah tidak pernah sekalipun memukul istrinya. Wala daraba biyadihi syai'an, begitupun Rasul tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul sesuatu, illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah. Rasul tidak pernah memukul sesuatu. Kalau para bapak sudah sama gak dengan Rasulullah? Dikit-dikit anaknya nakal dipukul. Dikit-dikit anaknya nakal dipukul, main pukul aja. Lihat, Rasulullah tidak pernah memukul pembantunya, tidak pernah memukul istri-istrinya, tidak pernah memukul sesuatu apapun. Rasulullah hanya menggunakan tangannya untuk memukul ketika apa? Ketika di medan tempur, ketika jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak yang saya muliakan, ketika kita mengambil metode cara yang diajarkan Al-Quran untuk memukul istri yang nusuz, ingat, apa? Tidak boleh memukul bagian wajah istri kita. Memukul istri yang nusuz masyru', dibolehkan, sekalipun dilaporkan ke polisi. Masyru' menurut agama kita. Ya, kita bisa berargumen dengan ini, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ya. Juga yang selanjutnya, adab, akhlak ketika suami memukul istri yang nusuz tersebut, suami harus memiliki keyakinan bahwa dengan memukul tersebut akan menghasilkan manfaat yang sangat baik, akan merubah istri yang nusuz tersebut. Jika tidak, jangan diambil langkah ini. Jadi kalau Bapak boleh memukul itu kalau melihat ini langkah yang paling efektif, cara yang paling maslahat, memungkinkan istrinya bisa kembali. Kalau tidak, jangan dilakukan, pilih cara yang lain. Kemudian yang terakhir, adab akhlak suami memukul istri yang nusuz tersebut adalah jangan terus menerus. Ketika istri sudah kembali berhenti dari perbuatan nusuznya, maka berhenti dari memukul tersebut. Kenapa? Karena Allah berfirman, wadribuhunna, dan pukullah mereka, fa in ata'nakum, dan jika mereka mentaati kalian, fala tabghu alaihinna sabila, janganlah kalian mencari-cari sesuatu yang bisa menyulitkan para istri tersebut. Jadi tujuannya adalah
perbaikan atas istri yang nusuk tersebut. Tapi Bapak yang saya muliakan, fenomena yang ada di lapangan tidak sedikit. Jumlahnya tidak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tidak sedikit, tidak jumlah seperti itu. Tetapi bilangannya banyak. Ada banyak para suami yang lemah, para suami yang tidak mampu, tidak berani menasihati istrinya, padahal sudah jelas istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kemaksiatan seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak taat kepada suaminya. Suaminya tidak mau menasihati istrinya ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak suami yang cerita kepada saya. Dia menceritakan bagaimana keseharian istrinya. Saya tidak sebut namanya. Ada di antara suami kaum muslimin ngobrol, berbincang dengan saya. Dia menceritakan, mengadukan bagaimana kelakuan istrinya. Apa kelakuan istrinya? Setiap hari Ustaz dia main buat TikTok. Dia bernyanyi dan dimasukkan ke TikTok. Dia bersolek dan dimasukkan ke TikTok. Dia berbusana dan dimasukkan ke TikTok. Bahkan ketika dia mengenakan busana yang tidak baik untuk disebutkan, memamerkan auratnya, itu dimasukkan di TikTok, masuk di medsos, disebarkan, dan dia berbangga diri Ustaz dengan melakukan itu. Terus saya tanya, apa yang Anda lakukan? Saya tidak berani menegurnya, Ustaz. Kenapa nggak berani menegurnya? Ternyata istrinya lebih galak. Maka bagi para suami yang seperti ini, lemah, dia tidak berbuat, tidak menasehati dengan secara verbal istri yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghajarnya, tidak memukulnya agar istrinya taubat, sadar, maka suami seperti ini, suami yang membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mendapatkan gelar. Gelarnya bukan gelar insinyur, gelarnya bukan gelar LC, gelarnya bukan gelar MA, MAG dan sebagainya, MSc dan sebagainya, bukan. Tetapi suami seperti itu, dia mendapatkan gelar dengan gelar yang buruk. Apa? Suami yang dayus. Dayus, gelar suami seperti itu. Maka terkait dengan para suami yang lemah, tidak berbuat ketika menyaksikan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya, dari berbagai kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan perbuatan dosa, atau membiarkan keburukan yang menimpa kepada suaminya, kepada istrinya, suaminya diam, tidak mau berbuat, tidak berani menasehatinya. Laki-laki itu, suami itu adalah suami yang berpredikat dayus. Terkait dengan laki-laki yang dayus, disebutkan dalam satu hadis, Rasul mengatakan, salasatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan atas mereka masuk surga. Mudminul khamr, peminum khamr, kecuali kalau dia taubat kepada Allah. Wal aq, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kecuali kalau dia bertaubat. Yang ketiganya saya mengatakan wadayyut, dan ya wauta wadayyut, dan laki-laki dayus.
alladzi yuqirul khabasa fi ahlihi, yaitu laki-laki suami yang membiarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya atau keluarganya. Itu laki-laki dayus. Ancamannya apa? La yadkhulu jannah, atau ancamannya haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Allah haramkan atas mereka apa? Surga. Ini ancaman yang luar biasa sekali. Ancaman yang sangat luar biasa sekali. Jadi para suami dengan alasan apapun jangan pernah membiarkan keluarganya, istrinya, putra-putrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibiarkan kita mendapatkan predikat dayus. Bahkan Rasulullah menyebutkan salasatun la yadkhulul jannata abadan. Ada 3 kelompok manusia yang selamanya tidak akan masuk surga. Yang selamanya tidak akan masuk surga kecuali bertaubat, kecuali berubah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'batul Iman. Kemudian Syekh Albani rahimahullah ta'ala beliau mensahihkan hadis ini di dalam At-Targhib. Rasul mengatakan salasatun la yadkhulul jannata abadan, 3 kelompok manusia yang tidak akan pernah masuk surga selamanya. Yang pertama Rasulullah menyebutkan ad-dayyuth, laki-laki dayyuth, laki-laki yang membiarkan istrinya, keluarganya bermaksiat, melakukan perbuatan dosa tanpa dinasehati. Ya, tanpa dinasehati. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang kewajiban suami ketika mereka menjumpai istri-istri mereka melakukan perbuatan nusyuz. Jangan dibiarkan. Lakukan agar istri tersebut berubah, bertaubat, kembali menjadi istri yang salihah sebagaimana dibimbing oleh Al-Quran. Caranya adalah tempuh 3 jalan dari jalan yang Allah jelaskan dalam An-Nisa 3. Yang pertama, nasihati secara verbal, halus, tingkatkan dengan cara apa? Dihajar, diboykot sampai tingkatan yang paling tinggi, dipukul dengan tata cara yang tadi sudah dijelaskan. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Bapak Ibu yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari seorang istri membangkang oleh suami, ada salah satu penyebabnya penghasilan suami kecil. Diulang? Penghasilan suami kecil. Enggak, dari awal. Ya? Dari awal diulang. Ya, penyebabnya dari istri membangkang oleh suami itu salah satu faktornya penghasilan suami kecil gajinya. Baik. Jadi gaji istri itu lebih besar. Baik. Bahkan dia selalu mengatur suaminya. Ya. Ini bagaimana masalahnya dilihat sudah, bagaimana solusinya? Baik. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara penyebab retaknya atau memanasnya hubungan suami istri adalah ketika istri memiliki income, memiliki penghasilan, baik itu dari hasil kerjanya di luar atau dari bisnisnya yang ia lakukan di rumah. Lalu dia mendapatkan income yang lebih besar daripada suaminya. Dari situ bisa muncul, kalau istrinya nggak salihah, bisa muncul apa? Istri ini
Kata orang Sundanya cuma luta. Apa cuma luta itu? Istrinya merasa dia lebih bisa berkontribusi kepada keluarganya, anak-anaknya bisa kuliah, anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan, tidak hanya S1, S2, S3, di rumahnya pun bisa kebeli ini dan itu terkadang ada tipe istri ketika memiliki income yang lebih besar dan suaminya meremehkan suaminya. Seakan-akan dia yang paling memiliki kontribusi besar kepada keluarganya. Maka kalau ini dilihat berpotensi keretakan rumah tangga, berpotensi menjadi istri tersebut nusyuz, membangkang suaminya ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah pelanggaran dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nasihati, semisal dia keluar dengan tidak mengenakan pakaian yang syar'i, mempertontonkan auratnya, lalu suami tersebut menasihatinya, tidak bisa dinasihati karena sebab tadi itu. Maka kalau begitu, sudah dinasihati, sudah dihajar, sudah tidak mempan Ustaz, ya kalau begitu suami tingkatkan income-nya, bekerja lebih keras lagi. Katakan kepada istrinya, cukup kau di rumah saja, gak usah berbisnis. Cukup kau di rumah saja, gak usah bekerja. Cukup suamimu yang akan memenuhi itu semua. Karena masalahnya di situ. Makanya Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika seorang suami memutuskan diri untuk menikah, sejak itu dia harus mampu menunjukkan kepada istrinya, istriku, abang ini mampu memberikan maisha kepada engkau, mampu memenuhi kebutuhan engkau. Udah, engkau gak usah bekerja, itu yang paling aman. Karena tempat yang paling cocok bagi para istri yang soleh adalah mereka tinggal di rumah mereka. Kalau dalam kondisi kepepet, dalam kondisi tertentu, misal suaminya sakit parah, tidak bisa dia mencari kasab, ada keinginan istri untuk membantu suaminya, membantu mencarikan kasab, bekerja, suaminya yang sakit tersebut, tentu itu pun atas restu suaminya. Jadi kalau kita sudah tahu permasalahannya di situ, tingkatkan income kita. Cegah istri kita untuk keluar dari rumah bekerja. Kalau itu menjadi penyakitnya dan sudah coba untuk dinasihati, kita berubah juga. Begitu Pak ya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah kita dua pekan ini Ustaz ya, itu setelah siasatnya ke ibu-ibu, baik ibu yang ada serta yang hadir itu, kemudian ada ibu-ibu juga yang rupanya mereka bantuan betul. Ini juga. Ini ada ibu-ibu yang tergabung dalam reformasi. Itu bertanya kepada saya bahwa bayangkan itu ceramahnya menyeramkan. Karena apa terlalu memilih istri yang sangat jolim dan lain-lain. Baik. Saya bilang itu dalilnya banyak. Itu semuanya dari Al-Quran dan hadis. Kalau ibu mau bertanya, silakan tidak lagi. Kalau ada selama di sini Islam. Baik. Jadi ada yang tidak suka juga Pak. Jadi menakutkan gitu istri-istri yang jolim kepada suami dan keluarga. Baik. Tapi itu yang bukan bertanya, seperti saya begini Pak. Dalam pekan yang lalu, Bapak menyatakan bahwa sunnah itu salah satunya adalah menikah. Baik. Ya. Nah ini ada
orang baik suami atau baik istri dan seumur hidup bujang dan lajang. Nah itu nanti konsekuensinya diajak apa yang didapat oleh laki-laki yang seumur hidup bujang, seumur hidup lajang, dari perawan terus atau kebujangan terus. Akhirnya ini tidak melaksanakan saudara. Lalu apa yang akan didapat oleh mereka ini di akhirnya? Apa yang mendapatkan oleh yang laki daerah, di daerah atau yang yang kedua Pak ini public figure fenomena yang sekarang ini lagi itu suami istri mengeluarkan aib di televisi di mana-mana. Bagaimana Pak? Jadi mereka ini waktu itu pernah bercerai itu pada sekarang awal kalau mereka itu saling menyakiti di dalam rumah tangga maupun relasi. Ini apa yang didapat? Terima kasih. Baik. Pembahasan tentang istinusuz adalah pembahasan yang menyeramkan bagi sebagian wanita. Ya, agama kita itu adalah isinya apa? Targhib wa tarhib. Agama kita itu isinya targhib wa tarhib. Memberikan motivasi, dan terkadang agama kita itu memberikan apa? Tarhib. Isinya menyeramkan ancaman-ancaman. Basyiro wa nadhiro agama kita itu. Tentunya bukan mengancam tentunya di sini, tetapi agar para wanita itu terjaga jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab murka Allah Subhanahu wa taala itu ada pada istri yang melakukan nusuz kepada suaminya. Mungkin menyeramkan bagi mereka pelaku. Sebenarnya kalaupun toh dia melakukan hal ini, cukuplah ini sebagai peringatan baginya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merubah sikapnya kepada suami. Agama kita, kalau kita buka tuh Al-Quran atau kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW, ada dua. Memberikan dorongan agar kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya surga, pahala. Tidak hanya memberikan targhib, mendorong agar manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode yang kedua yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah memberikan peringatan kepada manusia. Bahaya ketika dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk itu. Jadi kalau kita hanya ingin mendengar sesuatu yang menyejukkan saja, iming-imingnya pahala, khawatir dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala di situ ingatkan, yang isinya tahdir, memperingati kita lalai. Jadi agama kita bersihkan dua, basyira wa nadhir, targhib wa tarhib. Yang kedua adalah apa yang kedua? Bujangan yang memutuskan diri untuk melajang. Ya, nikah itu hukumnya bisa berubah dari sunnah ke wajib, bisa berubah ke makruh, enggak boleh pernikahan itu dilakukan. Kalau kondisi orang tersebut dengan meninggalkan yang merupakan sunnah para nabi, sunnah para rasul, dan itu kebutuhan manusia yang normal.
Di antara sunnah para Rasul, termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini kebutuhan esensi bagi manusia, menikah. Kalau seseorang meninggalkan nikahnya itu karena dalam rangka benci kepada syariat ini, benci, ya, benci kepada syariat ini, meninggalkan nikahnya itu sampai meninggal dunianya, membenci syariat ini, tidak suka dengan syariat ini. Entah membencinya karena ada faktor-faktor dia melihat kehidupan rumah tangga orang tuanya itu rusak, sehingga membuat dia benci, nggak bener nih syariat ini. Maka itu masuk kepada orang yang membenci sunnah Nabi SAW. Man ahabbani, man nahya bi sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man habani kana ma'i fil jannah. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia akan bersamaku di dalam surga. Kalau motivasinya dasar dia meninggalkan nikah tersebut karena membenci syariat ini, maka lawan dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian kalau pada dirinya dengan meninggalkan nikah tersebut dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menikah secara syar'i. Lalu hajatnya untuk memenuhi syahwatnya sebagai syahwat laki-laki atau syahwat perempuan dipenuhinya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram. Dia belanja di luar, Pak. Berarti dia telah melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa. Maka orang yang melakukan perbuatan dosa, jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seorang muslim atau muslimah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menghukuminya adalah di negeri akhirat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengadabnya, menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, memaafkannya, maka Allah akan memaafkannya. Tetapi di dunia, orang yang melakukan perbuatan dosa dengan sebab misal meninggalkan nikah, di sisi lain dia bermaksiat, melakukan perbuatan dosa dengan berzina, dengan membeli wanita bayaran. Berarti dia telah melakukan perbuatan dosa besar, fahisyah. Lalu dia meninggal dunia, maka kita hukumi orang yang melakukan perbuatan dosa besar tersebut di dunia tetap sebagai muslim atau muslimah. Hukumnya dari akhirat dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah akan mengampuni. Jika Allah berkehendak untuk mengadabnya, menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Seperti itu, Bapak. Barakallahu fikum. Yang ketiga ya. Yang ketiga, mohon diingatkan pertanyaannya. Tentang itu public figure yang mengeluarkan aib-aib setelah. Baik. Ada beberapa public figure yang kita tonton di medsos atau televisi ketika sudah bubar, retak rumah tangganya, maka saling menyebarkan aibnya. Maka ini tidak baik, tidak benar. Ya, tidak baik, tidak benar, tidak boleh mengungkap aib. Mantan istri membongkar aib mantan suaminya di publik. Begitu juga sebaliknya. Mantan suami menyebar, mempublikasikan aib mantan istri di publik. Gak boleh. Maka Allah akan membongkar uyubnya. Maka Allah akan membongkar aibnya di negeri akhirat. Ini perbuatan yang bisa membinasakan dirinya sendiri. Ketika kita menjumpai pada mantan istri kita ada aib, tidak usah dipublikasikan.
Kita doakan, kita minta ampunan untuk mantan istri kita. Kita doakan. Saling mendoakan kebaikan, bukan saling membongkar keburukan, aibnya. Maka di antara akibat buruk yang akan diterima oleh orang yang suka membongkar aibnya adalah di negeri akhirat dia akan dibongkar aibnya. Waliyadu billah. Ini perbuatan yang tidak memberikan teladan, apalagi dilakukan oleh public figure. Sekalipun ada keburukan pada saudara kita, tutup keburukan itu. Tutup keburukan itu. Jika dia terus memusuhi kita, minta ampunan, minta permohonan ampun untuknya dan doakan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilembutkan hatinya. Barangkali itu cukup. Kita akhiri majelis kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan majelis kita yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.